Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang kerajinan dari bahan keras, yaitu salah satunya kemarin kayu, bambu, tempurung kelapa, ranting, dan lain-lain. Nah, untuk membuat suatu benda kerja, kita harus mendesain supaya apa yang kita buat itu bisa tersusun dan kita bisa menghemat bahan. Ya, kalau misalkan Anda tidak membuat rancangan dengan baik, tidak disusun dengan baik, artinya benda kerja itu tidak sesuai dengan harapan. Makanya ketika kita membuat benda kerja, kita harus persiapkan dengan cara membuat PGBU. Kemungkinan kemarin kelas 8 sudah diajarkan, tapi mudah-mudahan dengan ini saya jelaskan lagi supaya Anda bisa lebih mengerti bagaimana membuat PGBU dengan baik. Nah, silakan lihat Anda di papan tulis. PGBU itu P itu pikir. Jadi kita harus berpikir benda apa yang akan dibuat, ya. Nah, ini salah satu contohnya saya membuat tempat tisu yang dari bahan bakunya triplek. Nah, dari pikir ini, isi dari pikir ini salah satunya alat dan bahan. Nah, alat itu kita tentukan. Oh, kalau buat ini alatnya apa saja sih yang harus disiapkan? Oh, buat benda kerja ini bahannya apa saja yang harus disiapkan? Nah, misalkan ini kalau kita menggunakan triplek, otomatis kita menggunakan gergaji, menggunakan pensil, menggunakan listar dan lain-lain. Bahannya bisa triplek, kalau perekatnya bisa menggunakan lem kayu atau paku, itu nanti terserah Anda. Lalu yang kedua, dalam PGBU ada yang namanya gambar. Nih, lihat gambar. Gambar itu Anda harus membuat desain secara gambar sketsa, ya. Tidak usah pakai mistar dulu. Nah, dibuat. Nah, seperti gambar saya, ini tidak menggunakan mistar, jadi ukurannya itu tidak rata. Di sketsa aja dulu. Nah, dibuat secara utuh, baru nanti kita buat gambar terpisah-pisah. Ya, ini contohnya gambar tanpa atas ini, gambar samping ini, yang kiri ya ada dua. Gambar tambah depan ini ya depan, otomatis depan dan belakang. Gambar bagian bawah atau bagian alas. Nah, sebelum kita memulai pekerjaan, dari gambar ini harus ada ukuran supaya bisa nyambung, ya. Nah, jadi ini setiap gambar ini kita buat ukuran, misalkan ini 3 cm atau 2 cm. Nah, jadi kita buat ukuran per bagian. Nah, supaya nanti kita tahu seberapa banyak bahan yang akan kita gunakan. Nah, setelah gambar, kita tentukan lagi buat. Nah, dari buat ini, dari gambar yang kita buat, kita kasih angka, huruf atau apa supaya kita pada saat membuat kita tahu step-step yang kita kerjakan, ya. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, inilah fungsi kita buat secara terpisah supaya apa? PGBU itu bisa dibuat bukan kita sendiri yang mengerti, orang lain. Misalkan ini sudah kita rancang nih, ya. Kita punya di kelas kita kan biasanya punya kelompok. PGBU kelompok A kita serahkan ke kelompok B, otomatis mereka sudah mengerti apa yang kita inginkan, ya. Nah, jadi inilah fungsi gambar ini supaya orang lain bisa mendesainnya. Nah, setelah kita gambar, kita buat. Nah, dari buat ini kita lihat contoh gambar 1 di lab dengan gambar 2. Berarti bagian gambar 1 itu di lab dengan bagian gambar 2. Berarti bagian atas di lab bagian samping kanan dan kiri, ya. Lalu yang kedua dan B, bagian B berarti bagian B nya ini, keseluruhan ini, penjelasan ini. Jadi bagian B dilem dengan gambar 3.
bagian 3, berarti bagian depan dan bagian belakang. Lalu C, bagian B, nah berarti bagian B ini termasuk bagian A, ya, dilem dengan gambar 4. Berarti dari sesudah kita mengerjakan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3, baru kita lem bagian bawahnya, ya. Ini seperti ini. Nah, jadi sehingga mereka PGDU ini setelah Anda kerjakan, nanti orang lain bisa, oh jadi desain Anda itu bisa dikerjakan oleh orang lain. Nah, kalau sudah dilem, baru kita uji kelayakannya, ya. Apakah tisu itu bisa dimasukkan dengan baik, apakah ketika mau mengeluarkan tisunya bisa bagus. Nah, nanti kalau sudah uji kelayakan, tinggal ditambah desain kedua. Setelah ini, setelah kotak tisu ini sudah berhasil, sudah dibuat, nah nanti untuk aksesoris atau hiasannya terserah. Kemarin sudah ada contoh tisu yang dipakai ranting-ranting, bisa dilem. Nah, nanti kita buat PGDU yang kedua untuk meneruskan pekerjaan ini. Setelah kotak tisu yang sudah ada, kita buat lagi PGDU, bikin gambar 2 biji dengan bedah kerja tempat tisu yang siap untuk dibikin aksesoris. Nah, misalkan bikin lagi nih, nanti buat gambar. Ini kayunya nanti, misalkan rantingnya ukurannya berapa, ditempel ke sini. Kayunya menggunakan kayu apa, ya. Nah, jadi untuk sementara, ya, nanti saya slide yang kemarin saya jelaskan akan saya kirim ke GC Anda. Nanti Anda lihat contoh-contoh benda kerja yang Anda buat. Nanti coba Anda buat PGDU yang seperti ini, terserah nanti mau buat PGDU apa. Nanti saya jelaskan di GC-nya. Untuk sementara itu saja yang saya jelaskan. Kalau tidak jelas nanti silakan Anda WA atau by phone ke saya. Saya ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.